Jadi setelah didapat dari tabel cross, yaitu momen reaksi mulai dari batang AB, BA, BC, CB, CD, DC, DE, dan ED, kita kerjakan free body-nya. Caranya yaitu kita gambarkan momen reaksi yang didapatkan dari tabel cross ke dalam free body seperti ini. Jadi kalau misalkan ini titik A, ini B, C, D, dan titik E. Di AB atau di titik A momennya yaitu 0, sedangkan di BA yaitu 13,523. Berarti kita gambarkan seperti ini. Usahakan untuk menggambar momen yaitu lengkungnya menghadap ke arah tumpuan. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ya. Untuk yang BA momennya yaitu 13,523 positif, berarti dia searah jarum jam, berarti panahnya seperti ini. Ini besarnya 13,523. Sedangkan yang BC yaitu minus atau berlawanan arah jarum jam, sehingga panahnya seperti ini. Di sini 13,523. Nah, kemudian untuk di CB yaitu positif searah jarum jam, sehingga panahnya di sini. Dan CD yaitu berlawanan arah jarum jam, sehingga panahnya seperti ini. Untuk besarnya sama 13,352. Sedangkan yang DC yaitu positif searah jarum jam, berarti panahnya di sini. Dan yang DE dia berlawanan arah jarum jam, panahnya seperti ini, besarnya yaitu 6. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung reaksi yang ada di tumpuannya, yaitu seperti ini. Yang pertama, akibat dari beban luar. Karena di sini beban luarnya hanya beban merata yang separuh dari panjang bentangnya, berarti di A nanti di sini juga akan ada reaksi ke atas, yaitu ini akibat beban luar. Kemudian bagaimana kita caranya untuk menghitung dari besarnya reaksi tumpuan di sini, yaitu sama seperti kita mau mencari reaksi tumpuan pada balok sederhana yang kemarin, sehingga di sini dia akan punya nilai Q-nya, Q besarnya, yaitu 6 dari 3 dikalikan dengan panjang bebannya yaitu 2. 3 dikalikan 2 yaitu 6 ton. Sehingga besarnya yang di A, reaksi yang di A, berarti tinggal aja Q-nya 6 dikalikan dengan jaraknya ke tumpuan yang B, berarti setengahnya dari 2, 1 dibagi dengan panjang totalnya 4. 6 dikali 1 dibagi dengan 4, yaitu 1,6 dibagi 4, 1,5. Sedangkan yang di reaksi yang di tumpuan B yaitu 6 dikalikan dengan jaraknya ke A yaitu 3 dibagi dengan 4, sehingga hasilnya 6 dikali 3 18, 18 dibagi 4 yaitu 4,5. Sehingga di sini logikanya kalau 1,5 ditambah 4,5 dia totalnya pasti sebesar Q besarnya. 1,5 ditambah 4,5 kan 6, sama dengan Q-nya yaitu 6 ton. Ini yang akibat dari beban luar. Kemudian akibat dari momen BA, berarti kalau di sini arahnya searah jarum jam, kita berikan pasangan gaya yang arahnya melawan dari momen BA. Berarti pasangan arahnya yaitu yang menghasilkan momen berlawanan arah jarum jam. Berarti yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Sehingga di sini kalau dia berputar, nah seperti ini kan dia akan menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam. Untuk besarnya yaitu besar momennya 13,523 tinggal dibagi dengan panjang
bentangnya dibagi dengan 4. Nilai dari dua reaksi tumpuan ini sama, yaitu ini. Sebentar, habis ini kita hitung pakai kalkulator. Ini akibat dari momen BA. Setelah kita hitung 13,523 dibagi dengan 4, yaitu besarnya 3,381. Nah, kemudian kita ke batang BC. Batang BC juga sama, berarti ada akibat dari beban luar, ada akibat dari momen BC, dan ada akibat dari momen CB. Yang pertama yaitu akibat beban luar, karena beban luarnya ini merata sepanjang bentangnya, berarti kan di sini ada Q besar. Q besarnya nilainya yaitu 3 dikalikan dengan 8, sehingga di sini 24 ton. Sehingga jika kita distribusikan ke B dan C, di tumpuan B dan C, tinggal kita bagi 2 saja. Berarti yang di tumpuan B di sini ada juga di tumpuan C, yaitu besarnya tinggal 24 dibagi 2. Berarti di sini 12 ton, di sini juga sama 12 ton. Kemudian yang akibat dari momen BC, karena momen BC ini berlawanan arah jarum jam, sehingga kita berikan pasangan gaya yang akan menghasilkan momen searah jarum jam. Sehingga di sini dia arahnya ke atas, yang di tumpuan C arahnya ke bawah. Sehingga kalau gaya ini diputar, dia akan menghasilkan momen yang searah jarum jam yang akan melawan dari momen BC. Besarnya berapa? Yaitu 13,523 dibagi dengan 8, karena panjang bentangnya 8. Kita hitung dulu, 13,523 dibagi 8, 1,690. Ini juga sama, satuannya adalah ton. Kemudian satu lagi untuk momen CB, karena dia arahnya searah jarum jam, berarti kita lawan dengan pasangan gaya yang menghasilkan momen berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini ke bawah, yang di C arahnya ke atas. Kalau kita putar gaya ini, yaitu menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam. Besarnya berapa? Yaitu nilai momennya 13,352 dibagi dengan panjang bentangnya, yaitu 8. Sama dengan, kita hitung dulu, 13,352 dibagi 8. Hasilnya 1,669 ton. Ini untuk batang BC. Yang batang CD juga sama, kan ada beban luar, ada momen CD, ada momen DC, sehingga kita kerjakan sama seperti yang batang BC. Sehingga di sini akan ada Q besar, yaitu 3 dikalikan dengan 4. Berarti di sini Q besarnya 12 ton. Berarti ada gaya di tumpuan C ke atas, di tumpuan D juga ke atas. Besarnya yaitu tinggal 12 dibagi 2, sehingga di sini besarnya 6 ton, ini juga sama 6 ton. Yang di momen CD arahnya kan berlawanan, berarti seperti yang tadi, kita berikan pasangan gaya yang menghasilkan momen yang kalau ini berlawanan berarti yang searah jarum jam. Berarti ini ke atas, ini ke bawah. Besarnya yaitu ini momennya 13,362. Berarti 13,352 dibagi dengan panjang bentangnya 4, sehingga hasilnya 13,352 dibagi dengan 4, 3,338 ton. Kemudian satu lagi, momen DC, dia arahnya searah jarum jam, kita lawan dengan pasangan gaya yang akan menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam. Yang ini ke bawah, yang di D ke atas. Besarnya yaitu, karena momen DC besarnya 6, berarti di sini 6 dibagi dengan 4, yaitu 1,5 ton. Ya. Ini untuk yang batang CD. Sekarang untuk yang batang DE, perhatikan.
tumpuan hanya ada di titik D. Di titik E tidak ada tumpuan, sehingga di sini kan juga sama, ada Q besar. Besarnya yaitu 3 dikalikan 2, 6 ton. Sehingga gaya 6 ton di sini diseimbangkan oleh gaya yang ada di tumpuan D saja, karena di E tidak ada tumpuan, sehingga di sini akan ada gaya besarnya. Langsung saja kita tuliskan 6 ton sebesar Q besar. Nah, kemudian momennya di sini tidak perlu kita uraikan seperti yang di batang BC maupun CD, karena momen ini, momen DE itu merupakan momen reaksi dari tumpuan jepit yang ada di D, sehingga hasilnya hanya 6 ton seperti ini. Tinggal kita jumlahkan. Di sini akan ada jika ke atas ada 1,5 ton, ke bawah 3,381, berarti dia hasilnya akan ke bawah besarnya 1,5 dikurangi 3,381, yaitu 1,881 ton. Kemudian yang di sini di B ini kan sebenarnya cuma ada satu tumpuan. Kalau kita lihat soal awalnya, ini boleh kita jumlahkan satu-satu dulu. Di sini berapa, ini berapa, ini sama-sama ke atas, berarti tinggal kita jumlahkan. Gayanya ke atas besarnya 7,881. Selanjutnya sama untuk yang batang BC di titik B. Di sini tinggal kita hitung saja gaya-gaya yang ada. Gaya ke atas 12, ini juga ada gaya ke atas sebesar 1,69, ada gaya ke bawah sebesar 1,669. Kita anggap saja yang ke atas itu positif, berarti 12 ditambah 1,69 dikurangi 1,669. Berarti hasilnya positif, berarti arahnya ke atas. Besarnya yaitu 12,021 ton. Sama halnya untuk yang di titik C, berarti di sini ada gaya ke atas 12 dikurangi 1,69 ditambah 1,669. 12 kurangi 1,69 ditambah 1,669. Sehingga di sini arah gayanya juga sama ke atas, besarnya yaitu 11,979 ton. Kemudian di titik C yang di batang CD kita jumlahkan juga, ke atas 6 ditambah 3,338 dikurangi 1,5, sehingga hasilnya ke atas besarnya 7,838 ton. Yang di titik D juga kita jumlahkan, 6 dikurangi 3,338 ditambah 1,5, hasilnya yaitu ke atas sebesar 4,162 ton. Sedangkan di titik D, di batang DE hanya ada satu gaya, yaitu gaya ke atas besarnya 6 ton. Nah, ini menjadi reaksi tumpuan di soal balok penerus yang seperti ini. Berarti gaya ke bawah sebesar 1,881 ton ini merupakan RVA. Sedangkan yang di titik B, di sini kan ada dua batang, BA dan BC. Di sini tinggal kita jumlahkan. Dia arahnya ke atas, ini akan menjadi RVB. Berarti besarnya 7,881 ditambah 12,021. 19,902 ton. Sama juga di titik C. Di soal awal kan tumpuannya sendi, berarti di sini dia akan menjadi RVC besarnya 11,902
979 ditambah 7,838, yaitu 19,817 ton. Sedangkan di titik D berarti kita jumlahkan antara 4,162 ditambah dengan 6 ton, sehingga hasilnya ke atas berupa RVD yaitu sebesar 10,162 ton. Sehingga di sini didapatkan nilai reaksi tumpuannya RVA, RVB, RVC dan RVD. Tinggal kita kontrol. Seperti kita mengontrol reaksi tumpuan, kita menggunakan sigma V sama dengan 0. Sehingga jika RVA ditambah RVB ditambah RVC ditambah RVD, karena RVA-nya dia arahnya ke bawah, berarti di sini minus, yang lainnya dia ke atas benar sudah positif, berarti di sini harus dikurangi dengan Q besar harus sama dengan 0. Karena gaya yang ada di balok penerus ini hanya berupa beban merata saja. RVA-nya kita masukkan minus 1,881 ditambah RVB-nya 19,902, RVC 19,817, RVD-nya 10,162 dikurangi Q besarnya, berarti penjumlahan dari semua ini 6 ditambah 24 ditambah 12 ditambah dengan 6, yaitu 48 harus sama dengan 0. Ini tinggal kita hitung saja menggunakan kalkulator. 1,881 ditambah 19,962 19,817 ditambah 10,162 dikurangi 48. Ternyata di sini hasilnya 0 sama dengan 0, berarti sudah oke. Jadi bisa kita simpulkan, kita tulis kesimpulannya seperti ini. Jadi reaksi tumpuan yaitu di sini ada RVA, besarnya kita tuliskan, nilai minusnya itu karena arahnya dia ke bawah. Kemudian RVB sebesar ini, RVC, RVD. Nah, kemudian kalau kita lihat soal di awal, karena di A, B, C, dan D tumpuannya adalah sendi, sehingga selain ada RV atau reaksi vertikal, sebenarnya kan ada reaksi horizontal. Sehingga di sini RHA sama dengan RHB, sama dengan RHC, sama dengan RHD, yaitu sama dengan 0. Karena tidak ada beban luar yang arahnya horizontal, baik dia ke kanan maupun ke kiri. Sehingga kesimpulannya adalah menjadi seperti ini.